Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyudi dengan NIM 22701004 dari kelas 2C Prodi 1 Keperawatan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait apus vagina. Nah, secara definisi, apus vagina atau swab vagina adalah prosedur medis di mana seorang atau seseorang profesional kesehatan mengambil sampel dari bagian dalam vagina menggunakan lidi kapas atau alat khusus lainnya. Nah, kemudian sampel ini dianalisis nih teman-teman di laboratorium untuk berbagai tujuan, seperti untuk mengidentifikasi infeksi, mengevaluasi kondisi kesehatan reproduksi, atau melakukan tes screening untuk penyakit menular seksual. Tetapi dalam beberapa kasus, apus vagina ini juga dapat digunakan nih untuk kayak menguji pH vagina, terus tes Swift untuk menegakkan beberapa diagnosis seperti bakterial vaginosis, candidiasis, dan trichomoniasis. Nah, sebelum lebih jauh, jadi berapa sih pH vagina yang normal gitu ya teman-teman? Nilai normal pH vagina berkisar antara 3,8 hingga 4,5. Nah, kenapa sih nilai tersebut bisa dikatakan normal? Jadi, dengan nilai pH normal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung untuk pertumbuhan berlebihan bakteri yang berbahaya. Juga dengan nilai pH yang 3,8 hingga 4,5 ini juga tidak mendukung nih untuk pertumbuhan berlebihan jamur. Nah, sedangkan bakterial vaginosis atau BV adalah kondisi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan bakteri di dalam vagina, di mana bakteri yang biasanya ada di sana menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Sedangkan candidiasis adalah salah satu jenis infeksi jamur yang paling umum pada wanita. Infeksi ini disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan jamur Candida, terutama jenis Candida albicans yang ada di dalam vagina. Lalu, sedangkan trichomoniasis adalah infeksi menular seksual atau UMS yang disebabkan oleh parasit protozoa bernama Trichomonas vaginalis. Nah, infeksi ini biasanya menyerang saluran reproduksi, termasuk vagina pada wanita dan uretra pada pria. Ada beberapa indikasi untuk melakukan pemeriksaan apus vagina. Nah, berikut adalah beberapa indikasi atau alasan umum mengapa seseorang mungkin disarankan untuk menjalani tes apus vagina. Yang pertama ada pemeriksaan berkala untuk deteksi kanker serviks. Nah, apus vagina adalah salah satu cara yang efektif untuk mendeteksi perubahan sel kanker pada leher rahim. Yang kedua ada pemeriksaan rutin sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan reproduksi. Dengan apus vagina dapat menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan ginekologi tahunan untuk memantau kesehatan reproduksi wanita secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga ada pemeriksaan setelah mengalami gejala yang mencurigakan. Nah, jika seseorang wanita mengalami gejala seperti pendarahan tidak teratur, keputihan yang tidak normal, atau nyeri panggul, biasanya nih dokter mungkin merekomendasikan untuk tes apus vagina. Lalu yang terakhir sebagai pemantauan setelah pengobatan. Nah, wanita yang telah menjalani pengobatan untuk kondisi tertentu seperti kanker serviks mungkin disarankan untuk menjalankan tes apus vagina secara berkala untuk memantau respon terhadap pengobatan dan deteksi dini kembali jika ada perubahan sel. Nah, selanjutnya ada kontraindikasi untuk pemeriksaan tes apus vagina ini. Nah, meskipun tes apus vagina ini merupakan prosedur yang umumnya aman, tapi ada beberapa kondisi di mana dapat berpotensi untuk menunda atau menghindari melakukan apus vagina ini. Nah, beberapa kontraindikasi ini mungkin
Seperti yang pertama tuh ada kehamilan. Nah, meskipun yang sudah dibilang tadi kan ya, apus vagina ini aman, tetapi selama kehamilan, dokter mungkin memilih untuk menunda pemeriksaan ini hingga setelah melahirkan. Selanjutnya yang kedua itu ada infeksi vagina aktif. Nah, jika ada infeksi vagina, kayak seperti infeksi jamur yang parah, dokter mungkin akan menunda untuk pemeriksaan apus vagina ini sampai infeksinya sembuh. Nah, kenapa sih bisa ditunda? Karena hal ini dapat mempengaruhi hasil tes dan menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasi hasil. Terus yang ketiga ada cedera atau luka pada serviks. Nah, jika ada cedera atau luka pada serviks, seperti yang bisa terjadi setelah prosedur medis sebelumnya, seperti biopsi serviks, mungkin ada kemungkinan untuk menunda pemeriksaan apus vagina sampai serviks setelah sembuh sepenuhnya. Lalu yang terakhir ada pendarahan yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, jika seseorang ini mengalami pendarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, ada kemungkinan untuk pemeriksaan apus vagina ini ditunda sampai penyebab pendarahan tersebut diketahui atau sampai bisa diatasi. Oke, lalu selanjutnya kita akan menyaksikan prosedur untuk pemeriksaan apus vagina ini. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan swab vagina dengan alat dan bahan yang sudah dijelaskan oleh Dr. Inayati tadi. Kita sudah menggunakan handscoon atau sarung tangan steril. Selanjutnya kita persiapkan dengan tampon tang, kita bersihkan dulu daerah kewanitaan. Selanjutnya kita tutup area yang akan kita periksa dengan dup. Kita menggunakan spekulum untuk bisa menampilkan daerah vagina. Kita pasang. Spesimen kita ambil dengan menggunakan lidi kapas. Kita oleskan di daerah dinding vagina, kanan maupun kiri, dan di daerah serviks. Olesan ini kita oleskan di objek gelas. Ini nanti yang akan diperiksa oleh Dr. Inayati secara mikrobiologis. Satu pengambilan spesimen lagi, sama di daerah dinding vagina dan serviks, untuk nanti kita masukkan ke tabung yang mengandung NaCl steril untuk nanti dilakukan pemeriksaan kultur. Setelah selesai, kita lepas spekulum. Kemudian duk selesai dan pasien bisa diminta untuk kembali bersiap untuk bisa dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Sudah.